Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diserang oleh kedua lawannya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat debat berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Yakni Prabowo disindir Ganjar dan Anies terkait pembelian pesawat usang tanpa ada perencanaan yang matang. Mengenai hal tersebut, pengamat politik Citra Institute yakni F. Riza mengatakan bahwa Prabowo kerap menyebut tentang usia pesawat yang masih layak dan sudah teruji dibanding harus membeli baru. Lantas, Efriza mengatakan ada istilah atau terminologi yang perlu diluruskan oleh Ganjar dan Anies perihal kata usang. Lanjut, F. Riza menyatakan bahwa terdapat keselarasan ucapan Prabowo saat memberikan penjelasan terkait usia pesawat yang dibelinya. Yakni Prabowo khawatir apabila membeli pesawat usia 1 hingga 3 tahun banyak menimbulkan masalah lantaran prosesnya masih baru. Namun Ganjar maupun Anies kala itu justru melihat dua aspek dalam pembelian alutsista bekas yang dilakukan Prabowo. Pertama terkait dengan biaya yang terbilang mahal dan pesawat yang dibeli sudah dipakai dalam waktu lama, yakni sekira 15 tahun. Kedua, Prabowo tidak menjelaskan perencanaan Menteri Pertahanan mengenai pembelian alutsista di tahun 2024. Diketahui sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling sindir saat debat Capres ketiga. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurai program dan permasalahan dengan data yang dimiliki. Terkait dengan debat ketiga Pilpres 2024, Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto turut membuka suara. Erlangga mewajarkan apabila Prabowo mendapat serangan dari capres lain yang menjadi lawan debatnya. Menurut Erlangga, hal itu justru menunjukkan siapa yang lebih unggul dari ketiga capres di Pilpres 2024. Lanjut, Airlangga menilai apa yang disampaikan Prabowo Subianto dalam debat ketiga merupakan hal yang sudah dilakukan pemerintah, yakni jawaban Prabowo atas pertanyaan dari panelis maupun capres lain tak sekedar teori, namun sesuai dengan yang dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas.
Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.